Halo, selamat pagi Sobat iPod semua. Kembali bertemu bersama saya, Rifki Satria Dinandra ya, Equitanis dari Indo Premier Sekuritas di acara Today's Watchlist ya. Hari ini tanggal 14 Maret 2023. Nah, untuk Sobat iPod semua yang mungkin baru datang ya atau baru aja join Today's Watchlist, dan biasanya kita di Today's Watchlist akan sharing ke Sobat iPod tentang sentimen yang lagi terjadi di market hari ini dan kira-kira apa sih yang bisa menjadi penggerak market ya. Dan tentunya kita juga akan memberikan insight ya ke Sobat iPod baik itu untuk investasi atau untuk trading. Dan nanti di akhir sesi kita akan ada juga Q&A. Jadi kalau Sobat iPod di sini ada pertanyaan terkait emiten yang mungkin Sobat iPod punya di portofolio, atau bisa juga yang Sobat iPod udah watchlist ya untuk trading hari ini, bisa banget ditanyain di Q&A. Nah, untuk hari ini yang akan sharing bersama kita adalah Mas Indra ya dari Wealth Management. Dan waktu dan tempat saya persilahkan ya untuk Mas Indra menyapa Sobat iPod semua. Silakan Mas Indra. Oke. Baik, thank you Rifki. Selamat pagi Sobat iPod semua dimanapun Sobat iPod berada. Semoga Sobat iPod selalu dalam keadaan sehat, sejahtera selalu ya. Di pertemuan hari ini Selasa 14 Maret 2023 bersama saya kembali Indra Pratama dari Divisi Wealth Management Indo Premier Sekuritas. Di sini seperti biasa kita akan review market di perdagangan kemarin dan update market di perdagangan pagi ini ya. Buat review market di perdagangan kemarin kita ngelihat bahwa IHSG itu kuat ya, karena dari sentimen regional pun Asia pun itu masih cenderung lebih bagus. Pasar saham China itu kemarin rebound karena kebijakan moneter PBOC itu melanjutkan kebijakan buat stimulus ekonominya ya, dikonfirmasi kemarin. Ini jadi penggerak market China di perdagangan kemarin. Walaupun sebelumnya kasus kolapsnya SVB itu jadi sentimen negatif ya. Cuma pagi-pagi FDIC US, The Fed dan US Treasuries itu join dan mereka ngebuat namanya layanan buat peminjaman dana darurat ya buat bank-bank yang kekurangan likuiditas, khususnya buat bank-bank regional ya seperti SVB dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa bank yang telat, seperti contohnya kemarin itu ada Signature Bank dan lain sebagainya yang akhir-akhirnya ikut-ikutan SVB buat kolaps juga. Menurut kita sih ke depan kolapsnya bank-bank seperti SVB ya, bank-bank regional di US ini akan lebih bisa ditekan ya. Jadi nggak akan terlalu drop banget. Cuma kita ngelihat juga bahwa di dalam negeri kemarin bank-bank kita ya, bank-bank regional kita, 4 bank terbesar kita, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI itu cenderung masih kuat sekali ya, karena kita bersyukur bahwa base customer konsumernya bank kita itu banyakan itu di segmen konsumsi ya. Bank BCA kemarin naik ya, diikuti oleh Bank BRI kemarin gara-gara dia ada RUPS dan membagiin dividen, payout rasionya sekitar 85% dari laba yang didapat di tahun 2022 ya, which is itu jadi penggerak market di sesi 2 kemarin. Lalu buat Bank BCA sendiri ketolong dengan besarnya kredit konsumsi ya. Jadi kredit konsumsinya BCA itu menopang dari 50% total pengesap kreditnya Bank BCA ya. Jadi orang-orang lihat bahwa saat ini yang terjadi di SVB itu kan karena mereka ada kegagalan atau macet di kredit-kredit mereka yang buat sektor financial teknologi ya. Adanya rush money dan mereka nggak bisa berkompetisi dengan bank-bank lokal atau bank-bank nasional yang ada di sana ya. Ini yang menyebabkan dana nasabah itu pada keluar ya. Mereka harus ngejualin asetnya mereka yang saat itu posisinya rugi ya, dan itu menambah kepanikan pasar ya. Jadi bank run itu terjadi di sana. Di Indonesia sendiri efeknya menurut kita sangat-sangat kecil sekali ya, karena tadi yang saya bilang mayoritas bank-bank di Indonesia kayak contohnya kayak BBCA itu kuatnya itu di segmen konsumsi, dan kita tahu sendiri bahwa konsumsi itu adalah penyumbang GDP terbesar di Indonesia saat ini. Jadi kalau kita lihat efeknya ke Indonesia itu harusnya kecil sekali ya. Ini menyebabkan juga saham BBCA kemarin itu naik
karena BBCI itu dinilai sebagai shelter ya buat ketidakpastian ekonomi global yang saat ini terjadi ya. US stock market itu kemarin ditutup turun lagi ya sekitar 0,15%. Ini lebih baik dibandingkan dengan openingnya. Jadi futuresnya US kemarin pagi itu naik ya karena ada penyelamatan dari The Fed, FDIC dan Kementerian Keuangannya di US. Cuma menjelang sore itu turun karena yang kepanikan yang terjadi di US Jumat lalu itu merembet ke Europe. Jadi di Europe di sana bank-bank juga pada di sell off, saham-saham perbankan juga pada di sell off. Ini merembet juga ke US di perdagangan tadi malam. Ada panic selling di sesi awal perdagangan, saham-saham perbankan pada di sell off semua, termasuk dengan saham-saham bank regional yang turun hampir dengan 60%. Cuma menjelang penutupan itu sell off-nya cooling down ya. Jadi cuma ditutup turun sekitar 0,15%. Ya, CBOE Volatility Index fix sempat melonjak naik level 30 ya, which is ini mengartikan bahwa pasar itu sangat-sangat over fear sekali ya, jadi sangat-sangat ketakutan sekali. Cuma menjelang penutupan jadi cooling down lagi ke level 26,5. Lalu investor itu melanjutkan switching ke safe haven aset seperti emas yang kemarin naik juga dan US Treasury ya. Jadi US Treasury selama 2 hari ini itu yieldnya itu melemah sekitar 50 bips. Ya ini menandakan bahwa orang-orang itu pada beli obligasi US Treasury ya. Jadi makanya yieldnya turun. Ya. Ini karena buntut meningkatnya resiko keuangan pada perbankan regional yang dikhawatirkan terus menjalar. Ya. Lalu pasar kembali bertaruh bahwa dengan kejatuhan bank-bank regional seperti SVB dan Signature Bank ini, maka The Fed akan lebih berhati-hati untuk menaikkan suku bunganya ke depan. Pelaku pasar saat ini price in dengan potensi kenaikan 25 bips di FOMC Maret tanggal 22 nanti ya, dan mengharapkan terjadinya pivot segera. Ya, jadi kalau misalkan minggu lalu itu orang-orang ngeprediksinya bahwa The Fed akan naikin 50 bips dan tidak ada pivot tahun ini, dengan jatuhnya SVB, dengan kolapsnya SVB, market mengekspektasikan bahwa The Fed bakalan lebih berhati-hati dan mereka ekspektasikan cuma kenaikan 25 bips. Meski begitu ada 45% sekitar 40% itu yang mengharapkan bahwa The Fed tidak menaikkan suku bunganya sama sekali di FOMC Maret ini, termasuk analis dari Goldman ya. Meskipun begitu, nanti malam itu akan ada rilis data inflasi CPI yang akan ditunggu oleh pelaku pasar sebagai salah satu variabel penentu kebijakan moneternya di The Fed. Jadi kalau misalkan CPI masih tinggi juga, ini akan memberikan dilema ya bagi The Fed ya. Di satu sisi dia harus menaikkan suku bunga karena dia harus menekan inflasi. Di satu sisi lain, dia ada kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga ini akan memicu efek berantai pada kejatuhan bank-bank yang ada di US. Ya, jadi kita nggak ekspektasiin banyak. Kebanyakan investor sekarang juga cenderungnya juga wait and see ya. Tapi impactnya menurut saya ke pasar regional Asia, khususnya buat Indonesia sendiri itu sangat mild sekali. Lalu kejatuhan bank-bank regional di US yang menjalar ke pasar Europe itu dihadapi berbeda di Asia seperti yang saya sebutkan tadi. Minimnya exposure langsung karena lebih terdiversifikasinya base client kita ya. Yang tadi saya bilang bahwa base client kita itu terdiversifikasi bukan hanya korporasi tapi juga kredit konsumsi yang lumayan gede, beda dengan SVB ya yang dia hanya berfokus pada regional yang di Silicon Valley aja, which is itu adalah startup dan saham-saham teknologi ya. Terus kuatnya estimasi earning dibandingkan dengan US peers, earning buat bank-bank Asia itu diestimasikan masih akan tumbuh positif sekitar 2% ya secara year on year, sedangkan buat bank-bank yang ada di US itu diestimasikan justru turun ya 5% secara year on year ya. Lalu membaiknya kualitas aset juga menjadi alasan utama ya, perbankan-perbankan di Asia itu lebih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bank-bank yang ada di US atau di Europe. Lalu di dalam negeri sendiri, seperti yang tadi saya juga udah bilang, bahwa bank-bank besar yang cenderung memiliki kekuatan pada kredit konsumsi, seperti BBCI yang menopang lebih dari 50% pangsa kreditnya, menjadi shelter bagi ketidakpastian sentimen global, dan kemarin ditutup menguat ya. Lalu ada berita dari Inco akan melepas kendali proyek smelter PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia ke Taixin Singapura ya. Kalau sebelumnya Inco punya kepemilikan mayoritas, saat ini kepemilikan mayoritasnya itu akan diambil oleh si Taixin ya. Jadi Inco dan Taixin ini adalah dua entitas yang memiliki PT Bahodopi Nickel ini ya. Cuma nanti dengan penambahan modal dari Taixin, maka kepemilikan saham di Inco di Bahodopi itu akan jadi berkurang.
Lalu BSDE kemarin mencetak kinerja positif sepanjang tahun 2022. Emiden Property Group Sinarmas ini membukukan pertumbuhan laba bersih 81,3% menjadi 2,4 triliun ya di tahun 2022. Oke, mungkin dari saya itu saja Sobat Ipot sekalian. Terima kasih, salam cuan selalu. Saya kembalikan lagi ke Mas Rifki. Thank you semuanya. Thank you Mas Indra atas insight-nya ya untuk Sobat Ipot semua. Jadi tadi Mas Indra udah sharing ya ke Sobat Ipot apa yang menjadi sentimen market akhir-akhir ini ya. Dan yang lagi trending topik memang tadi ya SVB, dan memang itu dilemah ya bagi The Fed. Kalau mereka menaikkan suku bunga, dikhawatirkan nanti obligasi available for sale di perbankan di US itu semakin dalam ya koreksinya gitu. Tapi kalau dia tidak naikin suku bunga, dikhawatirkan inflasinya sebenarnya akan semakin liar gitu. Jadi kita penting untuk melihat gimana sih data inflasi di US ya nanti ya. Kalau ternyata turun berarti itu akan good news sebenarnya. Nah, tadi Mas Indra belum sempat bahas ini ya komoditas. Jadi kita akan ngebahas dulu harga-harga komoditas ya. Jadi hari ini itu ada beberapa komoditas yang lumayan menguat signifikan, dan ini bisa dijadikan Sobat Ipot sebagai ide untuk trading ya. Jadi pertama itu ada komoditas nikel. Nah ini nikel ini naik 1,94% ya Sobat Ipot ya. Jadi kayak saham-saham Antam, MDKA, Inco itu bisa dipertimbangkan untuk trading. Lalu saham timah juga nih, timah tadi malam tuh naik 1%. Sedangkan emas, nah ini emas ya. Jadi emas ini ada MDKA, BRMS itu mereka punya emas. Itu tadi malam naik 2,43% ya. Jadi naiknya cukup signifikan. Jadi Sobat Ipot bisa tuh ya perhatikan atau di watchlist dulu hari ini. Dan terakhir ada tembaga yang naik ya. Tembaga tuh naik 0,81%. Sedangkan beberapa komoditas lain yang melemah cukup dalam itu ada minyak ya, minyak melemah 2,5% dan batubara ya melemah 1,3%. Setelah itu CPO juga melemah minus 0,74%. Oke. Dan hari ini gimana kira-kira Indonesia? Jadi kalau untuk bursa di Indonesia, Sobat Ipot ya, menurut kita hari ini sih akan bergerak bervariasi, cenderung menguat ya. Jadi memang kalau dari luar negeri itu masih bisa menjadi sentimen negatif ya, pelemahannya bursa Wall Street. Tapi kita lihat sekarang ini kan banyak nih ya, kemarin emiten Bank BRI gitu ya, dia mau bagi dividen, itu harusnya menjadi sentimen positif ya, karena itu bisa juga menjadi sinyal untuk bank-bank lain, bisa perkiraan dividen juga. Terus harga komoditas tadi banyak yang menguat gitu ya, supportnya di 6755 dan resistnya di 6815. Nah sahamnya nih ya, jadi kita ada 4 saham hari ini untuk ditradingkan Sobat Ipot ya, dan tentunya disclaimer on. Pertama ada Bank BRI, kita rekomendasinya buy dengan support di 4780 dan resist di 4880. Lalu ada Telkom. Nah Telkom kita rekomendasi juga buy dengan support di 4020 dan resist di 4120. Lalu ada Bank BNI, kita Bank BNI buy on weakness ya, dengan support di 8950 dan resist 9100. Dan terakhir adalah Pegas ya. Pegas kita buy on weakness dengan support di 1535 dan resist di 1560. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung ke sesi Q&A. Jadi Sobat Ipot kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, ini saya masih belum lihat ada pertanyaan. Oke, ini baru keluar sekarang ya. Nah, ini pertanyaan pertama adalah Sido. Oke. Jadi kemarin memang Sido ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba sempat terkoreksi cukup dalam. Ini kira-kira bagusnya gimana untuk Sido? Apakah lepas dulu atau gimana ya? Masuk harga sekarang atau masih kemungkinan turun? Oke. Nah, untuk Sido sendiri, ini kemarin sebenarnya dia udah break support ya. Jadi dia break support 850 dan ini dia hari ini ada support lagi di 835 ya. Tapi kalau saya lihat nih ada potensi dia akan melemah dulu ya Sobat Ipot ya. Tapi ada satu support yang cukup kuat, itu adalah support MA50 di harga 825. Jadi saran saya sih kita wait and see dulu Sobat Ipot ya. Kita lihat apakah dia nanti berhasil mantul di 825. Kalau ternyata berhasil mantul, nah Sobat Ipot bisa nih kita besok beli untuk Sidonya ya. Jadi kita tunggu konfirmasi dulu aja Sido, tidak usah terburu-buru untuk masuk ya. Next ada 3 saham, itu Jasa Marga, Alfamart sama Adaro ya. Jasa Marga dulu Sobat Ipot ya. Nah,
Jasa Marga untuk trading ya. Ini wait and see dulu ya. Ini jadi kayaknya akan lanjut turun dulu untuk Jasa Marga. Kalau hari ini ada penguatan mungkin nanti bisa lepas dulu di 3260 ya. Bisa lepas di 3260 dan ini Jasa Marga bakal melemah ke berapa sih? Ini mungkin banget dia ke 3180 nextnya ya. Jadi Jasa Marga wait dulu terus AMRT ya. AMRT, nah ini nih AMRT kalau saya lihat chartnya cukup menarik sobat ipot ya. Ini untuk trading oke banget sih untuk AMRT. Jadi bisa trading buy ya untuk AMRT. Dan nanti untuk resist pertama itu AMRT itu ada di resist trendline-nya dia ya. Trendline-nya AMRT itu ada di harga 2.900 ya. Jadi sekarang 2870 bisa buy. Nanti TP di 2.900 dan next resistnya lagi di harga 2.960 ya. Berarti 2.900 2.960. Next adalah Adaro ya. Adaro Energi Indonesia. Nah, Adaro untuk trading harus bagaimana ya. Jadi tadi kita berkaca dulu dari harga komoditas hari ini ya. Karena biasanya harga komoditas ini akan menjadi sentimen langsung untuk saham-saham komoditas. Jadi tadi malam itu harga komoditas batubara turun ya 1,27%. Dan ini sih kayak Adaro akan ada pelemahan dulu ya sobat ipot ya. Dan kalau saya lihat sih dia ini kembali sideways ya. Jadi kemarin udah bagus dia bikin uptrend, sekarang balik sideways lagi. Saran saya sih wait and see dulu untuk Adaro hari ini. Oke. Next. Nah, ini. TAPG dan Mitratel ya untuk investasi. Oke, TAPG dan Mitratel. Kita mulai dari Mitratel dulu ya untuk investasi. Jadi Mitratel kalau untuk investasi ya sobat ipot ya, itu kan sekarang Mitratel salah satu perusahaan tower terbesar ya di Indonesia. Jadi dia punya banyak banget tower dan udah tersebar di mana-mana. Oke, next adalah TAPG ya. Nah, TAPG ini adalah emiten ini ya CPO ya. Jadi emiten CPO dan dia juga punya bisnis kayu ya kalau nggak salah. Nah, ini gimana sih untuk prospeknya? Jadi kita bisa ngeliat sebenarnya dari PI-nya dulu ya untuk TAPG. Jadi PI rasio TAPG itu biasanya pernah di 5 kali, pernah di 10 kali, dan sekarang masih di 4 kali ya. Nah ini sih kalau lihat kayak gini berarti masih cukup murah ya TAPG. Kalau sobat ipot mau beli bisa nih untuk invest cicil-cicil beli. Dan kedepannya sih harusnya CPO itu permintaannya akan terus meningkat ya. Kenapa? Karena dua konsumen terbesar CPO itu adalah India dan China. Mereka ekonomi juga masih terus maju ya. Bahkan tadi Mas Indra juga sempat sharing kalau misalnya PBOC Cina itu terus melanjutkan stimulus untuk perekonomian ini ya. Jadi kalau misalnya perekonomian Cina maju, otomatis permintaan CPO juga bisa naik ya, meningkat sobat ipot, dan itu bagus untuk emiten-emiten CPO ya. Jadi TAPG, MTEL untuk invest silahkan ya. Dan RALS nyantol di segitu ya. Secara teknikal masih bisa cuan apa nggak pas lebaran. Oke, kita lihat dulu BRI sama Astra untuk investasi ya. Jadi BRI untuk investasi, target price kita masih di harga 5.700 ya, sobat ipot ya. Jadi 5.700 itu masih cukup tinggi ya. Sekarang di 4830, masih ada hampir 20% upside-nya untuk Bank BRI. Dan Bank BRI ini salah satu bank ini ya, pemerintah yang cukup besar dan sudah terspesialisasi dengan baik ya. Dia menjadi holding ultra mikro, jadi cukup oke untuk profile dari company-nya. Dan kedua adalah ASI ya. Dan Astra ini sekarang ini kita ratingnya udah di hold ya sobat ipot ya. Kenapa? Karena fair value menurut kita itu Astra di 5.900 dan sekarang udah di 5.925 ya, udah sesuai dengan fair value. Jadi sobat ipot bisa
disalurkan dulu ke saham yang lain ya untuk invest di Astra. Mungkin bisa ditambahkan porto di BBRI-nya gitu ya untuk Blueholik. Nah terus ini pertanyaan adalah RALS sama Cepin ya, itu masih bisa cuan nggak untuk lebaran ya kalau dari teknikalnya? Mari kita lihat teknikalnya untuk RALS dan Cepin. Nah ini kalau untuk RALS ini ada potensi akan lanjut melemah dulu ya. Dan kemarin untuk RALS itu kayaknya sih kalau untuk lebaran ini harus menunggu momen ya. Jadi ini masih downtrend terus. Dan dia ini kalau untuk balik ke atas itu harus break 655 dulu. Jadi kalau untuk sekarang sih masih belum kelihatan ya hilalnya kalau si RALS ini bakal balik ke atas ya. Jadi belum bisa dibilang aku akan bisa cuan pas lebaran. Tapi ini sih biasanya ntar kena sentimen ya. Jadi kita tunggu aja waktunya Sobat Ipot. Dan next adalah Cepin. Cepin sekarang udah di support sebenarnya. Ini supportnya dia. Jadi support dari Juni 2022 4950 ya. Dan dengan trading hari ini. Dan saran saya lebaran bisa naik apa enggak. Nah ini juga ya mirip-mirip ya. Cepin ini kalau untuk uptrend dia harus break 5225 baru ntar dia akan lanjut uptrend ya untuk Cepin sendiri gitu ya. Ini jadi sepertinya Blueholik ini ya mengejar saham-saham lebaran ya. Jadi saya akan ulas sedikit saham-saham lebaran ini biasanya adalah saham-saham yang terkait ini ya kegiatan mudik, kegiatan lebaran, Ramadan ya. Jadi pertama biasanya kalau kita Ramadan pasti belanjanya makin banyak gitu ya. Nah jadi bisa pertimbangan tuh saham-saham seperti AMRT gitu ya. Itu kan yang punya Alfamart. Terus bisa juga pertimbangkan kalau teman-teman mau beli baju ya. Biasanya bisa ke MAPI, bisa ke LPPF, bisa juga ke RALS gitu. Ya. Jadi bisa dipertimbangkan tuh saham-saham lebaran dari sekarang. Oke. Next. Breeze, Waskita, dan Goto untuk trading. Breeze untuk trading. Wah ini Breeze untuk trading menarik. Saya suka sih lihat chartnya ya. Oke banget. Dan kalau untuk Breeze Sobat Ipot ya saran saya tapi masih buy on breakout aja deh ya. Ini lebih aman untuk buy on breakout. Jadi kita tunggu dia breakout 1605. Kalau dia ada breakout 1605 dia bisa ke 1745 lagi ya. Jadi Breeze bisa buy on breakout di 1605. Lalu Waskita Karya. Nah ini Waskita Karya kemarin ada kenaikan 13% ya tiba-tiba ya. Nah hari ini sih kalau untuk Waskita Karya saran saya lebih ke sell on strength ya. Jadi yang udah punya nanti Waskita Karya bisa jual di harga 280 ya. Itu ada resist EMA 10 ya. Bisa teman-teman jual di situ dulu di 280. Oke, next adalah Goto. Goto untuk trading ya. Nah, Goto untuk trading itu sebentar. Sobat Ipot bisa buy ya hari ini ya. Dan ini bagus banget candlenya untuk Goto. Dia bisa trading buy dan resist pertamanya nanti di harga 132 untuk Goto ya. Jadi ini Goto kemarin kalau Sobat Ipot lihat dia habis PHK karyawan dan sebelumnya juga PHK lagi. Nah itu akan tertranslate nanti di laporan keuangan ya, itu beban karyawannya itu akan berkurang. Dan kemarin juga ada isu ya kalau Goto itu naikin ini ya, naikin fee juga merchant dan itu tentunya akan menjadi salah satu ini ya, salah satu langkah Goto mencapai profitabilitas yang lebih cepat gitu ya. Jadi itu salah satu sentimen positif juga sih sebenarnya untuk Goto. Jadi itu Goto. Next. Nih ya, yang lagi trending karena lagi ini ya motor listrik. Jadi Sobat Ipot ya untuk subsidi motor listrik kendaraan listrik itu akan dimulai tanggal 20 Maret ya. Dan syaratnya itu adalah TKDN-nya sampai 40% gitu. Nah kalau untuk yang 40% itu apa aja? Salah satunya itu adalah Selis ya, punyanya Selis. Terus ada juga Gesits. Nah Gesits itu punyanya Wika. Dan terakhir adalah Volta ya. Volta itu punyanya NFCX. Jadi itu bisa dipertimbangkan tuh ya Sobat Ipot ya. Kalau mau mulai investasi gitu ya. Untuk di saham-saham kendaraan listrik. Karena masih baru banget mulai nih hype-nya gitu. Nah untuk Selis sendiri Sobat Ipot ya. Ini Sobat Ipot bisa buy on weakness aja. Jadi bisa buy on weakness di 180 hari ini. Kalau dia ke 180, Sobat Ipot bisa ngantri di situ.
Dan resist pertama itu slice di 194 dan resist kedua di harga 204 nantinya. Ya, jadi itu untuk slice. Ya. Nah, udah jam 8.55 ya Sobat Ipot ya. Kita akan ketemu lagi esok hari yang belum kejawab hari ini. Nah, kalau Sobat Ipot masih mau Q&A itu kita juga sebenarnya ada juga ya forum daily briefing itu di Ipot X. Jadi Sobat Ipot bisa tuh login dan nanti tanya jawab sama kita di situ. Ya, jadi itu aja untuk hari ini. Kita bertemu lagi esok hari. Saya Rifki Satria Dinandra pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Happy trading, happy investing, happy cuan.